أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى حبيب قلوب العالمين سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita dalam materi usul fikih yang pertama. Selanjutnya, salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlul bait beliau, para maksumin salamullah alaihim ajmain. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini, sesi yang keempat, kita akan masuk pada pembahasan di mana pembahasan kita terdiri dari tiga pembahasan yang tentunya cukup penting sebagaimana lanjutan daripada pembahasan sebelumnya yang sudah kita uraikan pada pertemuan yang ketiga lalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zan dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Di mana yang pertama adalah terkait tentang ada hujjiyah zati zan itu sendiri, yang maknanya adalah bahwa zan secara esensial itu secara hakikatnya tentu dia tidak memiliki kehujahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan kaidah yang menjelaskan tentang aslu adami hujjiyah mata syak fi hujjiyah, yaitu prinsip bahwa ketika seseorang ragu terkait dengan kehujahan sesuatu, maka prinsip yang kita terapkan atau kaidah yang kita terapkan terkait dengan zan adalah bahwa zan itu tidaklah bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kaidah bahwa imarah wa imkan ta'abbud bil imarah, berkaitan dengan imarah dan kemungkinan kita bisa menggunakan imarah itu secara ta'abbudi. Itu akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Itu 3 poin yang akan kita uraikan, dan selanjutnya kita masuk pada sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan menjelaskan pengertian daripada zan itu sendiri. Tentu kita sering mendengar istilah zan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan apa yang dimaksud di dalam pembahasan kita kali ini. Nah, zan itu adalah sebuah kondisi keadaan psikis bagi seseorang. Itu artinya sama halnya seperti kondisi kondisi yakin. Nah, juga termasuk kondisi syak, yaitu ragu. Tapi tentu ada perbedaan di situ, di mana ya derajat ataupun level daripada zan itu sendiri tentunya lebih tinggi daripada kondisi syak, ragu itu. Dan yang
lebih zan itu tentunya lebih rendah atau posisinya itu di bawah qat. Kalau kita mau urutkan, qat itu kan sebelumnya kita bahas, itu adalah posisi yakin 100%, sementara zan itu di bawahnya lagi ya sekitar 90%, sementara syak atau ragu itu 50-50 istilahnya, 50-50%. Atau kalau kita mau dengan kata lain misalnya, ketika keraguan muncul, nah jika menurut pendapat individu satu sisi keraguan lebih kuat dan sisi lainnya lebih dekat dengan kebenaran, dengan hakikat, maka ya dalam istilah ini sisi yang lebih cenderung kepada hakikat, ya, kepada yang benar itu, itulah disebut dengan zan. Ketika kita menimbang dua hal misalnya, keyakinan kita, kecenderungan kita kepada yang lebih benar itu adalah sekitar 90% lah, itu disebut zan. Ya, secara singkat kita bisa sampaikan seperti tadi itu, bahwa yang namanya zan itu kondisi di mana ilmu kita, pengetahuan kita itu berada pada derajat 90% adalah benar dan sisanya itu adalah salah. Jadi tidak 100% berbeda dengan qat itu. Nah, berkaitan dengan ada hujjiyatid dzat, zan ini berkaitan dengan bahwa zan itu tidak memiliki kehujahan secara esensial, artinya bahwa zan itu pada prinsipnya kita tidak bisa jadikan sebagai hujjah, karena dia tidak seperti yang namanya qat, tidak seperti yakin, itu tidak memiliki validitas, tidak memiliki kehujahan secara esensial. Sementara yakin, sementara qat itu memiliki derajat keyakinan, derajat validitas itu secara kehujahan adalah 100%. Dia memiliki kehujahan secara zat itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kehujahan dengan qat itu, yakin itu. Berbeda dengan zan, di mana zan itu kalau kita mau melihat daripada kehujahannya itu adalah sesuatu yang tidak bersifat zati namanya. Artinya bisa dipisahkan, bisa hujjah, bisa tidak, bergantung nanti pada dasar ataupun dalil yang menjadi pondasi daripada zan itu sendiri, untuk kemudian kita bisa jadikan sebagai hujjah. Nah, poin yang kedua terkait dengan bahwa zan ini secara zati itu bukan hujjah, secara esensial itu bukan hujjah, adalah bahwa prinsip ketidakadaan atau tidak adanya kehujahan atau validitas terkait dengan zan ini, itu berarti bahwa aturan ataupun kaidah dan prinsip pertama, ketika misalnya kita meragukan kevaliditasan daripada zan itu, kehujahan daripada zan itu adalah bahwa zan itu tidak valid atau dilarang untuk bertindak, bersikap,
memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu itu berdasarkan zan, berdasarkan dugaan itu. Tapi tentunya ada pengecualian. Pengecualiannya itu ketika misalnya zan itu didukung oleh dalil-dalil yang sifatnya qat'i, bukti-bukti yang valid, maka tentu berdasarkan bukti-bukti tersebut kita bisa menjadikan zan itu sebagai hujjah, sebagai dalil. Nah, jadi prinsip utama, prinsip dasar terkait dengan ketidakhujahan atau ketidakvalidan daripada zan ini adalah kaidah yang menyatakan bahwa jika kita misalnya meragukan tentang keabsahan suatu dugaan, suatu zan, maka prinsip yang harus kita anut, yang harus kita terapkan, yaitu bahwa zan tersebut itu tidak sah dan tidak boleh ditindaklanjuti kecuali misalnya ada bukti ataupun dalil syar'i yang sah, dengan istilah lain adalah amarat, untuk keabsahan, untuk kehujahan daripada zan tersebut. Sehingga bisa terkadang atau bukan terkadang, sehingga zan itu kemudian nanti akan terbagi menjadi ada zan atau dugaan yang sifatnya umum, zan am, sifatnya umum secara mutlak. Ada zan yang sifatnya khusus atau zan yang khas. Zan yang khas inilah yang kemudian nantinya kita bisa jadikan sebagai landasan untuk bertindak, landasan untuk memutuskan sebuah keputusan syar'i. Nah, zan khas inilah yang ada dasar-dasar atau dalil-dalil yang mendasarinya, di mana dalil-dalil tersebut itu adalah bersifat qat'i. Sehingga hasilnya akan menjadikan zan yang sifatnya khas itu menjadi hujjah. Tapi pada prinsipnya zan itu secara mutlak bukan sebagai hujjah. Namun ada zan yang sifatnya khusus yang nantinya kita bisa jadikan sebagai hujjah. Nah, berkaitan dengan imarat dan imkan ta'abbud bil imarah, berkaitan dengan imarah ini ya mungkin sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa imarah itu adalah dalil-dalil yang sifatnya zan, tapi dia masuk dalam kategori zan yang khas nanti. Nah, apakah memungkinkan kita untuk tunduk mentaati yang namanya dalil-dalil zanni itu, atau istilah lainnya adalah amarat, seperti misalnya khabar wahid. Ya, khabar wahid ini kan nanti juga kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan khabar wahid, tapi sebagai isyarat bahwa khabar wahid itu kan kita dalam kehidupan sehari-hari kita mendapat informasi dari orang lain itu kan
sudah melalui beberapa perantara, dan yang menyampaikannya itu adalah satu orang, dua orang, tiga orang, tidak sampai pada derajat mutawatir lah istilahnya. Riwayat-riwayat yang sampai ke kita itu kan mayoritasnya adalah riwayat yang sifatnya khabar wahid. Itu kan bersifat zanni. Apakah kemudian kita bisa menjadikan sebagai hujah ataukah tidak? Artinya hal-hal semacam itu bisa kita jadikan sebagai hujah dan kita terima, kita tunduk patuh terhadapnya. Itu namanya, mungkinkah misalnya kita bersikap ta'abbud terhadap imarah itu. Nah, ketaatan dan tunduk kepada amarah dari zanni seperti khabar wahid berarti bahwa syariat itu mengharuskan kepada seorang mukallaf untuk bertindak berdasarkan imarat itu atau amarat itu atau dalil-dalil yang sifatnya zanni itu. Mungkin nggak seperti itu? Nah, tentunya ya, bahkan dalam kondisi di mana dalil itu bersifat zanni dan juga zannya itu adalah khas, tentunya mengharuskan kita untuk mematuhi, untuk tunduk terhadap dalil tersebut. Ya, meskipun hal tersebut itu tidak sampai pada tingkat yang namanya qat itu. Dan sebagai catatan tentu dia memiliki maslahat. Artinya apa? Artinya ya syari', yaitu pembuat hukum itu menganggap bahwa tindakan yang dilakukan berdasarkan imarat itu setara atau bahkan lebih tinggi daripada tindakan yang sesuai dengan maslahat yang sesungguhnya, maslahat al-waqi itu berdasarkan qat itu. Nah, masih berkaitan dengan yang barusan, yaitu berkaitan dengan imarat, wa imkan ta'abbud bil imarah, itu memiliki pengertian bahwa mengikuti, mematuhi, tunduk kepada imarat itu artinya adalah mengikuti, mematuhi. Ta'abbud bermakna sebuah pengharusan oleh syariat untuk mengikuti dalil yang sifatnya zanni. Untuk kemudian apa? Untuk kemudian kita memperoleh dan mendapatkan hukum yang sesungguhnya, hukum waqi itu. Jadi amarat ini kita harus apa? Mematuhi dalil apa? Dalil zanni yang sifatnya khas seperti khabar wahid itu kita jadikan sebagai instrumen, sebagai tools untuk kemudian kita mendapatkan keputusan berupa hukum fikih misalnya. Nah, amarat zannya ini kan ya seperti yang tadi kita sebutkan, seperti khabar wahid, ada fatwa misalnya, ada konsensus, ijma, ada qiyas dan seterusnya. Hal-hal yang digunakan di dalam menetapkan hukum fikih itu banyak kaidah-kaidah yang digunakan. Nah, itu kan tentunya pembahasannya berbeda. Nah, salah satu dalil yang istilahnya memungkinkan untuk mengikuti amarah zanniyah, tentunya kita kan berbicara tentang apakah kita harus berbicara tentang imarat atau amarat atau dalil-dalil zanni, ya, dalil-dalil zanni yang sifatnya khas tadi itu. Dan mungkin ya kita berta'abbud ataupun tunduk kepada dalil-dalil yang sifatnya zanni yang kemudian kita jadikan sebagai sumber atau salah satu sumber untuk menetapkan keputusan syar'i. Nah, para ulama
para fuqaha mengungkapkan beberapa alasan, beberapa dalil yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk mengatakan bahwa imarat dan keharusan atau kemestian untuk bersikap ta'abbud, bersikap mematuhi apa itu imarat az-zanniyah itu atau dalil-dalil zanni itu, salah satunya yang jadi dalil adalah bahwa sebagian besar itu sesuai, karena kan sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, yang namanya zan itu kan juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan, sebagai ilmu. Tapi kalau istilahnya di dalam fikih itu disebut ilmi, dalil yang ilmi, bukan dalil yang Kalau dalil yaitu yakin, itu 100%. Tapi dalil ilmi ada ya nisbat di akhirnya, itu sifatnya zan, yaitu 90% adalah benar, sisanya itu adalah salah. Sehingga karena dengan alasan itu, jadi sebagian besar daripada zan itu, yang zanni itu sesuai dengan hakikat misalnya. Dengan alasan itulah disebutkan dalil ini, yaitu ghalibul mutabaqah, mayoritasnya itu sesuai dengan hakikat, sesuai dengan hukum waqi'i. Maka berdasarkan hal tersebut, syariat ataupun pembuat hukum itu atau pemilik syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa yang namanya amarat zanniyah ini sebagian besarnya itu selaras dengan realitas, selaras dengan al-waqi', apa yang ada di realitas itu. Ya, tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya dalil zanni itu di dalamnya terkandung hal-hal yang tidak sesuai dengan waqi', yaitu 90% sesuai dengan realitas dan 10%-nya itu tidak sesuai. Nah, berdasarkan 90% itulah itu disebut dengan ghalibul mutabiqah. Mayoritasnya itu sesuai dengan alam waqi'. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.